Silakan masuk. Silakan duduk. Monggo. Monggo, Mas. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak sekalian. Terima kasih telah hadir pada malam kali ini. Perkenalkan, saya Putra Ayum Samungtas Malik SHMH sebagai mediator kalian pada malam hari ini. Silahkan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Mungkin saya mulai dari Bapak yang ada di sebelah kanan saya terlebih dahulu. Silakan Bapak. Iya, baik. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Purwojak Nasrullah. Ya. Oke, mungkin Di sini saya datang dengan kuasa hukum saya. Oke, mungkin bisa perkenalan juga. Perkenalkan, nama saya Ali Zulfikar SH, selaku kuasa hukum dari saudara Alisa. Oke, kemudian untuk selanjutnya Bapak silakan bisa memperkenalkan diri. Baik Pak, nama saya Maulana Iqbalur Rahman. Saya di sini sebagai teman dari Bapak Rosa. Oke. Bapak-bapak sekalian, saya perlu menjelaskan bahwa dalam pasal 4 Perma nomor 1 tahun 2016 terkait dengan mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perkawinan atau putusan first take dalam perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi yang berisi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa pada hari yang telah ditentukan dan di hari para pihak, maka para pihak wajib menempuh proses mediasi. Apakah Bapak sekalian setuju akan dilaksanakan proses mediasi pada malam kali ini? Saya setuju. Setuju? Saya lebih ingin lagi dijelaskan tentang mediasi. Oh, oke. Mungkin saya ulang kembali ya. Saya tidak paham ya. Oke, mungkin saya ulangi kembali penjelasan saya tadi. Dalam Perma pasal 4 nomor 2016 yang berbunyi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak, maka para pihak wajib menempuh proses mediasi sebelum melanjutkan ke tahap persidangan. Apakah Bapak sudah paham? Baik. Oke. Baik. Kalau begitu proses mediasi pada malam kali ini akan saya lanjutkan. Oke, Bapak sekalian? Oke. Bapak sekalian, sebelum melaksanakan proses mediasi pada malam kali ini, saya ingin menjelaskan tentang aturan main atau tata tertib untuk melaksanakan mediasi pada malam kali ini. Apakah Bapak-bapak bersedia untuk mendengarkannya? Oke. Yang pertama, saya akan mempersilahkan masing-masing pihak secara bergantian untuk menyampaikan masalah, dan pihak yang lain diharapkan untuk tidak menyela pembicaraan pihak yang lain. Apakah bisa disepakati? Bisa. Oke, tata tertib yang kedua. Selanjutnya, saya akan mencari kesepahaman awal. Untuk yang ketiga, yaitu kemudian saya akan mendefinisikan isu yang menjadi topik utama, lalu mendiskusikan dengan bapak-bapak sekalian. Kemudian yang keempat, tahapan negosiasi atau tawar-menawar. Yang kelima,
Jika memungkinkan dicapainya kesepakatan akhir, maka nanti kita akan rumuskan kesepakatan akhir. Yang keenam, jika dimungkinkan nanti ada terjadinya kaukus bila itu diperlukan, saya akan mencoba untuk mengadakan pertemuan terpisah. Jika dimungkinkan dan diperlukan untuk mengadakannya kaukus, saya akan mencoba untuk mengadakan pertemuan terpisah atau kita sebut sebagai kaukus itu tadi. Yang mana kaukus ini digunakan untuk lebih mengetahui informasi dari salah satu pihak dan pihak yang lain untuk menunggu bergantian pertemuan terpisahnya segala diskusi dan pernyataan yang ada di dalam kaukus. Apakah bapak-bapak sekalian yang sudah saya bacakan tata tertib tadi, apakah bapak setuju? Saya setuju. Oke. Untuk yang selanjutnya, saya ingin bertanya kepada salah satu bapak untuk menyampaikan pendapatnya. Mungkin dari Bapak Abdul Razak Nasrullah terlebih dahulu. Monggo. Yang harus Bapak tanyakan itu kepada Bapak ini, karena Bapak ini yang membawa perkara ini ke ranah pengadilan. Oke. Jadi menurut Bapak Abdul Razak Nasrullah, ini yang seharusnya berbicara tentang pendapat terlebih dahulu itu Bapak Yang mengajukan Maulana Iqbal. Iya. Oke, baik. Jadi untuk begitu saya persilahkan untuk Bapak Maulana Iqbal untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan, Bapak. Oke, baik Pak Mediator. Sebenarnya emang benar saya yang membawa ini ke ranah pengadilan. Karena sebenarnya saya ceritakan dulu, saya dengan Mas Razak ini sebenarnya sahabat udah dari kecil. Kita udah kenal dari kecil karena waktu dulu kami diasuh oleh saya diasuh oleh ibunya si Razak ini. Baik. Jadi kami punya hubungan yang baik sebenarnya. Tapi jadi saya sempat ini permasalahan ini kenapa saya bawa ke pengadilan. Jadi Mas Razak ini saya pinjamin uang 700 juta. Mas Razak harusnya masih ingat 700 juta untuk bisnisnya. Nah, saya ini sebenarnya mau nagih hutang dengan baik-baik. Tapi kenapa gitu loh? Saya ini nggak mendapatkan informasi sama sekali dari Mas Razak ini. Jadi kayak saya ini merasa kayak persahabatan kita ini udah nggak ada lagi dan dia udah menjadi penipu gitu. Ya mungkin itu kenapa saya jadi masalah hutang piutang sebenarnya. Oke. Jadi menurut Bapak Iqbal, Bapak ini dipinjamin uang sebanyak 700 juta, yang mana itu yang dulunya menjadi masih sahabat, kemudian setelah adanya utang itu menjadi crash gitu loh. Nah, mungkin saya juga ingin mendengar pendapat dari Bapak Abdul Razak Nasrullah terkait dengan pendapat Bapak Maulana Iqbal yang sudah dijelaskan tadi. Memang benar, saya punya utang ke dia, Baik. ke teman saya sendiri. Tapi ya sekarang, saat ini saya lagi berada di kemerosotan ekonomi. Kondisi perusahaan saya yang dimana perusahaan saya kan menyalurkan unta ke restoran-restoran mewah. Nah, saat ini kita terjadi peroketan penurunan peminatan daging unta itu sendiri. Nah, itu kenapa saya tidak bisa membayar utang saya. Yang jadi pertanyaan, kenapa dia tidak mengingatkan saya? Nah, itu yang saya tanyakan. Oke. Dan jadi faktor dari perekonomiannya Bapak Razak ini, kenapa kok dia tidak membayar? Karena
perekonomiannya yang sedang merosot dan akhirnya dia tidak mampu untuk membayar utang tersebut, Bapak. Oke, sebenarnya saya kan tadi juga Bapak Rozak itu bilang bahwasanya saya ini berusaha gitu loh dari kemarin itu menghubungi Bapak Rozak gitu loh. Dari kemarin saya menghubungi Bapak Rozak tapi tidak ada jawaban sama sekali. Nah, apa ya solusinya gimana gitu loh? Maksudnya saya dari kemarin ini udah menghubungi Bapak Rozak, kepingin untuk menagih Bapak Rozak, tapi dari Bapak Rozaknya ini nggak ada jawaban gitu loh. Nah kan tadi Bapak Rozak bilang bahwasannya dia tidak diingatkan masalah hutang. Nah saya hubungi nggak bisa gitu. Oke. Jadi menurut Bapak Iqbal ini tadi, sebenarnya Bapak Iqbal ini sudah menghubungi Bapak Rozak dan begitu juga, tapi tidak diangkat. Saya nggak tahu apa-apa. Jadi sebenarnya begini Pak Mediator, Gimana? terkait dengan komunikasi saudara Iqbal menghubungi saudara Rozak, sebenarnya dari pihak kami saudara Rozak itu juga menunggu karena begini ya, bingung pada akhirnya. Saudara Iqbal katanya dengan ikhlas, akad yang dibangun itu ikhlas memberikan memberikan hutang 700 juta itu tanpa bunga selama 2 tahun. Tapi Bapak Rozak itu bingung adalah selama jeda 2 tahun itu kok gak dihubungi juga. Nah sekarang pengakuan dari Pak Iqbal itu adalah menghubungi. Lalu sedangkan kita ini juga tidak ada sama sekali komunikasi terkait dengan dihubungi dan enggak. 2 tahun ini saya sudah menghubungi nih sebenarnya. 2 tahun ini udah hubungi. Nggak ada apa-apa yang terwakili. Oke, Bapak-bapak sekalian, Silakan. Bapak-bapak sekalian, mohon bersabar sesuai dengan tata tertib tadi ya. Jadi begini, Bapak, saya sudah mendengarkan dengan Bapak Rozak dan kuasa hukumnya tadi. Jadi begini, sebenarnya Bapak Rozak ini juga menunggu telepon dari Bapak Iqbal, dan Bapak Rozak ini juga itu memiliki ikat bait untuk membayar utang dari Bapak Iqbal. Daripada kelamaan gini ya, mending kita obrolin sendiri-sendiri aja, mending kita kaukus. Apa itu kaukus? Nggak tahu saya kaukus. Oke, Silakan, Media. begini, saya akan jelaskan kembali terkait kaukus. Nah, kaukus ini adalah pertemuan terpisah antara pihak satu dengan pihak yang lainnya untuk menemukan titik temu antara Bapak Rozak dengan Bapak Iqbal. Jadi setelah adanya kaukus nanti bisa menemukan solusi. Mungkin begitu Bapak. Apakah Bapak bisa memahami terkait itu? Saya setuju dengan cara itu karena saya juga udah malas ketemu sama bapak ini. Oke, karena Bapak Iqbal dan Bapak Rozak setuju untuk melaksanakan kaukus, baiklah saya sekarang bisa melaksanakan kaukus terlebih dahulu. Mungkin dari Bapak Rozak terlebih dahulu. Baik Bapak. Ya, Oke. silakan. Untuk Bapak Iqbal, mohon maaf Bapak silakan tunggu di luar terlebih dahulu. Baik. Siap. Oke. Siap. Mediator. Bapak. Monggo sama Oke, siap. Jadi karena penurunan minat itu sendiri, unta-unta saya yang udah tua-tua itu kalau dijual sangat-sangat menurun harganya. Itu yang salah satu yang membuat unta saya bangkrut. Dan ya bisa dibilang saat ini saya sedang rugi besar. Kenapa saya tidak bisa membayar? Sedangkan teman saya itu selama 2 tahun itu sendiri, waktu saya masih jaya-jayanya, kenapa dia tidak mengingatkan saya? Sedangkan dia mengingatkan saya ketika sudah jatuh tempo. Kenapa nggak dari dulu-dulu? Kan saya ya namanya orang ya lupa ya. Ada urusan keluarga, dibagilah uang kita ke situ, ke keluarga, ke perusahaan, dibagi di situ. Alhasil ya utang saya itu jadi lupa. Nah terus lagi kenapa saya juga tidak bisa membayar? Udahlah, gimana ya jelasinnya ya? Situ dulu. Nah terus ini gini mas, saya kelupaan sama. Nah di 1 tahun yang lalu itu sebenarnya juga di samping kelelahan itu saya juga
dulu tuh memiliki kebutuhan yang sangat besar. Kenapa saya tidak langsung membayar utangnya? Karena saat itu ayah saya sedang mengalami sakit, sakit yang parah, sehingga uang saya habis di situ juga. Itu kenapa saya tidak bisa membayar uang itu kala itu. Dan sekarang apabila saya diminta untuk membayar lagi dalam waktu dekat ini, tidak mungkin bagi saya untuk bisa membayar utang itu beberapa dekat ini. Kenapa? Karena ya saya dapat membayar dari mana? Sedangkan pemasokan unta yang diberikan kepada perusahaan dia itu di stop sama dia. Hasil ya saya bingung harus bayar pakai apa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin begini, jadi Bapak Rozak sekarang alasan kenapa kok tidak bisa membayar karena yang pertama yaitu kemerosotan pemasukan daging unta. Nah, kemudian orang tua yang sakit yang pada akhirnya itu tidak bisa melunasi utang kepada Bapak Iqbal. Mungkin itu ya Bapak ya. Oke, baik Bapak Rozak. Untuk sekarang saya juga ingin mendengarkan pendapat dari Bapak Iqbal. Mungkin setelah ini silakan Bapak bergantian, Bapak Rozak keluar terlebih dahulu. Nanti kemudian Bapak Iqbal masuk ke ruangan untuk juga saya mendengarkan pendapat dari Bapak Iqbal. Apakah Bapak Rozak setuju? Ya, setuju. Oke, baik. Silakan Bapak Rozak, ditunggu sebentar ya. Oke. Masuk Bapak Iqbal. Oke, Mas. Oke, silakan. Nah, jadi begini Bapak Iqbal, tadi juga saya sudah mendengarkan terkait dengan pendapat Bapak Rozak tadi. Ya. Saya juga ingin mendengarkan pendapat dari Bapak Iqbal. Jadi silakan. Oke, terima kasih ya Bapak Mediator. Sebenarnya saya dengan Bapak Rozak ini juga udah lama berteman dan emang kami satu asuhan dan saya diasuh oleh ibunya karena dulu ibunya adalah yang mengasuh saya waktu kecil. Jadi emang dari kecil kita ini udah hidup bersama. Kemudian kan pernikahan dan mulai dewasa sehingga mulai menjauh lah, mulai mulai hidup sendiri-sendiri, memiliki kehidupan sendiri-sendiri. Nah, suatu waktu si Rozak ini sempat meminjam uang ke saya yang tadi saya ceritakan 700 juta dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya meminjamkan uang tersebut ya karena waktu itu yang masih saya sebut sebagai sahabat ini, Bapak Rozak ini sangat membutuhkan uang tersebut dan emang saya sebagai sahabat juga nggak tega gitu loh untuk tidak memberikan uang tersebut. Jadi saya berikan dengan tanpa 1% pun saya memberikan bunga, tapi saya kasih jangka waktu selama 2 tahun. Namun sedangkan saya juga melupakan hal itu karena menurut saya itu utang dari sahabat dan saya mikirkan enggak lebih dari 1 tahun 2 tahun pun juga nggak apa-apa gitu. Dan kemarin waktu saya mau nagih utang sebenarnya itu bertepatan setelah bapak saya meninggal. Dan kemudian restoran pun mulai menurun. Makanya saya juga tidak menyetok pada Bapak Rozak gitu. Kemudian setelah bapak saya meninggal, ibu saya juga mulai ikut frustasi dan menjadi gangguan jiwa. Dan sekarang kenapa saya meminta uang tersebut sebenarnya untuk pengobatan ibu saya. Untuk pengobatan ibu saya karena sudah gangguan jiwa yang berlebihan. Jadi saya butuh uang tersebut untuk ibu saya sebenarnya begitu. Jadi dari saya sendiri itu sebenarnya tidak ingin ya kepinginnya menunggu saja, tapi karena desakan dari ibu saya ini bukan sebenarnya dari hati nurani saya juga ya, desakan ibu saya yang sakit sehingga saya membutuhkan uang tersebut.
Mungkin itu. Oke, karena tadi Bapak sudah menjelaskan yang sangat detail terkait dengan permasalahan Bapak sekarang, apakah ini Kaukas sudah selesai? Mungkin setelah ini Bapak Rozak silakan bisa duduk di depan Bapak. Oke. Siap. Monggo Bapak Rozak dan kuasa hukum. Jadi, tadi sudah dilaksanakan yang namanya kaukus, maka dari itu silakan bapak-bapak sekalian untuk memberikan penjelasan lagi terkait dengan hasil yang sudah dijelaskan pada saat kaukus tadi. Silakan Bapak, mungkin dari Bapak Rosa terlebih dahulu. Ya, baik, kalau dari saya ya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi ketika kaukus. Nah, alasan di samping saya tidak bisa membayar utang karena saya bayar pakai apa? Sedangkan saya tidak bisa menyuplai daging ke restoran milik teman saya ini karena perusahaan saya tergantung dari situ. Alhasil saya bayar pakai apa terus? Bingung itu saya. Sedangkan unta-unta yang sudah melewati masa potong dan kan udah tua, udah kelewat, itu susah dijualnya juga. Nah, itu dari saya. Oke, mungkin itu sudah cukup jelas ya Bapak Rozak. Mungkin dari kuasa hukumnya ada tambahan terkait. Oke, baik, terima kasih Pak Mediator. Saya di sini mengafirmasi dan ingin memperkuat lagi sebenarnya kenapa kemudian klien saya ini tidak membayar begitu. Sebenarnya dari etika terdalam yaitu ingin bayar. Tapi karena faktor tadi di mana pemasukan uang itu salah satunya adalah dari daging itu disalurkan kepada perusahaan atau warungnya Bapak Iqbal. Nah, sedangkan Bapak Iqbal ini memberhentikan penerimaan daging dari Bapak Rozak dari situ sebagai satu kendala besar dalam perputaran dan pemasukan uang, sehingga sangat dimungkinkan dan pasti sulit untuk membayar gitu loh. Maka sampai sekarang tenggang waktu yang telah diberikan Bapak Iqbal sampai hari ini belum bisa dibayarkan. Kenapa? Karena tadi bagaimana mau dibayarkan sedangkan salah satu pemasukan uang tercepat itu melalui warung atau perusahaan Bapak Iqbal, tetapi itu diberhentikan. Itu menjadi kendala besar. Oke. Baik. Mungkin itu yang sudah dijelaskan oleh Bapak Rozak dan kuasa hukum Ali Zulfikar. Maka dari itu silakan Bapak Iqbal untuk menjelaskan terkait dengan penjelasan yang kaukus yang sudah dijelaskan tadi kepada saya. Silakan. Ya, sebenarnya tadi saya sudah beberapa kali menjelaskan kepada Pak Mediator bahwasanya sebenarnya itu sekarang lagi penurunan konsumen di daging unta ini, sehingga banyak restoran, tidak hanya saya saja, tapi kebanyakan di Jawa Timur bahkan Jawa Tengah itu juga banyak yang tutup. Gitu loh. Ini saya belum menemukan apa yang membuat restoran ini bisa turun drastis. Kedua, permasalahan saya kenapa saya nggak menyetok lagi ke Bapak. Kedua, kenapa saya mengingatkan terkait hutang ini sebenarnya begini, mungkin Bapak Rozak nggak tahu ya. Bapak saya ini barusan meninggal setahun yang lalu. Nah, sebenarnya udah saya telepon Bapak Rozak tapi belum ada jawaban yang tadi. Terus kemudian ibu saya sekarang lagi mengidap kakarota. Nah, sekarang akhirnya dia divonis jadi kehilangan pikiran. Jadi ya dengan berat hati sebenarnya saya minta, karena emang uang saya yang ada ya tinggal di Bapak Rozak gitu loh. Nah, itu yang membuat saya sebenarnya benar-benar ingin ngambil uang di Bapak Rozak untuk menyembuhkan ibu saya. Begitu sebenarnya Pak Mediator. Oke, baik, karena tadi sudah dijelaskan terkait dengan para pihak yang sudah dijelaskan, yang sudah dikaukus tadi. Bapak-bapak sekalian, karena tadi sudah dijelaskan secara spesifik terkait dengan permasalahan yang terjadi pada kali ini, dan yang selanjutnya yaitu
saya juga ingin mendengarkan terkait dengan keinginan dari Bapak Iqbal dan juga Bapak Abdul Razak Nasrullah. Mungkin dari Bapak Iqbal terlebih dahulu. Silakan Bapak. Mungkin saya ada usulan, Oke. mungkin bisa diterima. Gini, jadi karena saya juga udah mendengar tadi dari keluh kesah Pak Rozak dan seterusnya yang mengatakan memang benar-benar gak ada uang. Saya ada usulan bahwasannya sekarang restoran saya ini lagi gak ada yang megang. Bagaimana jika restoran ini Bapak Rozak pegang, kemudian hasil dari uang itu bisa untuk membayar ke saya. Mungkin usulan dari saya seperti itu, dan itu juga menurut saya pasokan daging yang menumpuk di Bapak Rozak bisa mulai terjual. Itu menurut saya. Oke, jadi keinginan dari Bapak Iqbal ini adalah restoran Bapak Iqbal ini silahkan Bapak Rozak pegang. Kemudian nanti penghasilan dari restoran itu silahkan dibayar ke Bapak Iqbal. Bagaimana Bapak Rozak? Kuasa hukum apa? Atau mungkin dari kuasa hukumnya atau dari Bapak Iqbal, Bapak Rozak silakan. Kalau dari saya sangat-sangat sepakat ya Oke. hasil itu. Cuman gini, saya tidak bisa membayar dalam waktu dekat, itu aja. Karena saya juga lagi ada kebutuhan yang mendadak juga. Kalau dari saya mungkin itu. Oke, jadi Bapak Rozak ini setuju Bapak Iqbal terkait dengan keinginan Bapak seperti itu. Namun Bapak Rozak ini tidak bisa langsung membayarkan secara lunas. Mungkin Oke. begitu Bapak. Karena ibu saya ini sebenarnya udah sakit terlalu kritis ya, jadi mungkin saya terima tidak langsung bisa membayar, namun saya kasih jangka waktu gimana. Jadi saya kasih jangka waktu selama 2 tahun untuk pembayaran tersebut. Jadi gini, kan tadi restoran ini udah bukan, jadi intinya restoran ini dipegang oleh Bapak Rozak. Nanti untung dari itu, jadi beberapa persen itu biar bisa masuk ke saya untuk pemasukan terusan. Nah itu nanti bisa untuk saya salurkan kepada ibu saya yang lagi sakit ini. Jadi bukan permasalahan, sebenarnya ini bukan permasalahan melunasinya kapan, tapi lunasinya gimana ini bisa lanjut gitu loh, berterus sampai nanti uangnya sampai 200 juta. Setelah 200 juta itu nanti bisa dibahas lebih lanjut bagaimana. Ya, baik, saya sepakat. Oke, kemudian keinginan dari Bapak Rozak bisa dijelaskan. Kalau untuk saya saya sepakat aja apa yang dia sampaikan. Karena Oke. dia yang menggugat. Nah, jadi saya menyanggupi, karena juga saya tidak keberatan dengan apa yang disampaikan oleh teman saya ini. Oke. Berarti Bapak Rozak ini setuju dengan keinginan dari Bapak Iqbal, Ya, gitu ya? setuju. Oke. Untuk selanjutnya mungkin ini kita akan menyusun begini, Bapak sekalian. Walaupun kesepakatan jauh dari apa yang diinginkan Bapak-bapak sekalian, namun saya melihat masing-masing pihak telah berkompromi dan ini sangat bagus serta kondusif untuk kelanjutan masa depan yang lebih baik. Oke, saya di sini akan mengkonfirmasikan hasil dari perundingan kita. Yang pertama yaitu restoran. Yang pertama yaitu tidak dilanjutkan ke pengadilan. Apakah Bapak setuju? Ya. Oke, Bapak Razak setuju ya? Oke. Kemudian yang kedua yaitu hutang tersebut dibayarkan dengan cara pemegangan restoran, yang nantinya untuk hasil pembayaran tersebut itu
dikasih waktu selama 2 tahun. Bapak setuju? Mungkin yang 2 tahun itu dibuat pasal tersendiri. Oke, baik, saya bacakan ulang. Hutang tersebut itu dibayarkan dengan cara pemegangan restoran. Oke? Oke. Kemudian yang ketiga yaitu dalam pembayaran utang tersebut diberikan tenggat waktu pembayaran selama 2 tahun. Oke, Bapak Rozak setuju? Oke, kemudian yang keempat yaitu para pihak setuju tidak akan menggugat mediator. Oke, setuju? Oke, kemudian pasal yang kelima yaitu seluruh biaya perkara ini ditanggung oleh penggugat. Setuju? Oke. Benar begitu Bapak Ibu? Bapak-bapak. Aku senyum ya. Bapak Ibu. Oke. Setelah saya membacakan kesepakatan tadi, maka dari itu saya akan membacakan ulang terkait dengan pembacaan tadi. Oke? Yang pertama yaitu permasalahan ini tidak dilanjutkan ke pengadilan. Yang kedua, hutang ini dibayarkan dengan cara pemegangan restoran. Yang ketiga, yaitu proses pembayaran diberikan tenggat waktu selama 2 tahun. Yang keempat, para pihak setuju tidak akan menggugat mediator. Kemudian yang kelima, seluruh biaya perkara ini ditanggung oleh penggugat. Baik, Bapak-bapak. Oke. Baiklah. Jika demikian, maka kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian di mana dalam kesepakatan perdamaian ini ada penambahan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim dan menjadi akta perdamaian, atau kesepakatan ini dijadikan akta notarial. Baik, saya mengapresiasi kehadiran dan itikat baik bapak-bapak sekalian dalam rangka penyelesaian permasalahan ini. Semoga hubungan baik ini terus berlanjut dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.